Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Ya, hari ini bertemu lagi dengan Bu Agnes. Kita akan belajar tema 2, subtema keempat dengan mata pelajarannya matematika. Nah, kalau di subtema ketiga kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan. Nah, di subtema keempat kita akan belajar tentang pecahan. Kalian udah tahu belum pecahan itu seperti apa? Ya, pecahan. Nah, setiap benda itu bisa dibagi dengan sama besar. Nah, dari bagian sama besar ini kita bisa nyatakan dengan pecahan. Contohnya, di sini Ibu punya persegi. Nah, persegi ini Ibu akan bagi jadi 4 bagian. Ibu guru gariskan dan dibagi menjadi 4 bagian. Nah, setiap bagian ini ada nilai pecahannya atau bentuk pecahannya. Nah, bentuk pecahannya berapa berarti? Ya, kita lihat dulu ya nak sebelumnya. Nah, pecahan itu terdiri dari angka atas dan angka bawah. Angka yang di atas nih, misalnya contohnya A per B. Nah, A ini disebut pembilang. Angka pembilang, angka atas disebut angka pembilang. Angka yang di bagian bawah disebut penyebut. Ya, jadi ingat pecahan itu ada angka atas dan angka bawah. Angka atasnya disebut angka pembilang dan angka yang bagian bawah disebut dengan penyebut. Nah, angka pembilang ini maksudnya bagian yang dimaksud. Nah, angka penyebut ini apa? Keseluruhan bagiannya, keseluruhan bagian atau semua bagiannya. Contohnya, Bu Guru punya gambar di sini deh, yang ini dulu. Nah, di sini ada, Bu Guru mau tanya, satu bagian ini berarti berapa pecahannya? Bagian yang dimaksudkan ini Bu Guru cuma nanya bagian ini aja. Berarti 1 per keseluruhan bagian ada berapa? 1, ini tetap dihitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 per 4. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya lagi yang sebelah sini berarti berapa? Ibu Guru nih, 1. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 per 4. Masing-masing memiliki bentuk pecahannya 1 per 4. Jadi bagian dimaksud, misalnya Bu Guru tanya yang ini berarti 1 per 4. Jadi pecahan itu dibaginya sama besar. Nah, ya, sekarang di sini Bu Guru punya gambar pizza. Nah, nanti kita tentukan bagian-bagiannya ini. Nah, di sini ada 1 loyang pizza, belum Ibu bagi. Nah, kemudian Bu Guru mau bagi untuk kalian. 1 per, nah Bu Guru bagi setengahnya. Ya, Bu Guru bagi. Nah, Bu Guru tanya bagian ini bentuk pecahannya berarti berapa? Iya, di sini kan Bu Guru tanya bagian ini berarti 1 dulu per. Ada berapa bagiannya? 2, berarti 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini biasa disebut setengah. Jadi 1 per 2 bisa dibaca 1/2, bisa setengah, bisa 1 per 2. Nah, bagian ini berarti berapa? Ya, Bu tanya bagian ini 1. Ini ada 1 ya, ini ada 1. Per bagian yang keseluruhannya 2. Berarti 1 per 2, 1 per 2. Nah, setelah 1 per 2 ini Bu Guru mau bagi lagi, 1/2-nya Bu Guru potong lagi. Bu Guru potong lagi. Nah, jadilah seperti ini. Nah, bagian yang ini berarti berapa? Yang Bu Guru tanya yang bagian ininya aja. Ya, ini ada 1 per. Ada berapa bagian, Nak? Ada 4. Ingat, penyebut itu keseluruhan bagian, keseluruhannya bagian, semua bagian. Terus di sini Bu Guru tanya lagi, ini berarti berapa bentuk pecahannya? Iya, ini ada 1 ya. Seluruh bagiannya 4. Jadi semua bentuk pecahan ini adalah 1 per 4. Atau dibacanya bagaimana 1 per 4? 1 per 4. Atau bisa juga 1/4
4. Ya. Next. Nah, ada lagi. Ini buku hapus dulu ya, Nak. Ya, di sini Bu Guru akan bertanya bagian yang diarsir, bentuk pecahannya seperti apa? Nah, lihat yang diarsir atau yang diwarnai. Di sini ada angka, ada berapa bagiannya? Ada 1 per, berarti berapa keseluruhannya? 2. Terus lagi, bagian yang diarsir. Bagian yang dimaksud bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir berarti ini 1 per, berapa seluruh bagiannya? 4. Kalau Bu Guru tanya, bagian yang tidak diarsir. Bagian yang tidak diarsir. Berapa bagian yang tidak diarsir? Ya, ingat pembilang bagian yang dimaksud. Berarti yang dimaksud yang tidak diarsir yang di sini. 1, 2, 3 per seluruh bagiannya 4. Tapi kalau di soalnya yang ditanya yang diarsir, kamu hanya lihat yang diarsirnya saja. Tapi kalau yang ditanya yang tidak diarsir, kamu lihat yang tidak diarsir berapa. Selanjutnya, nih seperti ini. 1/3. Ya, di sini ada 1 yang diarsir. Guru tanya yang bagian yang diarsir. Berarti kamu lihat dulu bagian yang diarsir hanya 1. Tulis 1 per keseluruhan bagiannya 3. Next, ada bagian yang tidak diarsir. Guru tanya sekarang yang tidak diarsir. Berarti berapa yang tidak diarsir? Ya, kita lihat yang tidak diarsir atau tidak diwarnai. Ini 1/4. Ini yang tidak diarsir. Kalau guru tanya yang diarsir, bagian yang diarsir, berarti berapa pecahannya? 1, 2, 3. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4. Paham ya, Nak? Kalau soalnya kalian diminta bagian yang diarsir, lihat yang diarsir. Tetapi kalau di soalnya tidak diarsir, bagian yang tidak diarsir, tulis pembilangnya itu bagian yang tidak diarsir. Next. Ya. Contohnya lagi, ada gambar lagi ya. Ya, di sini yang bagian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 2. Seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5. 2/5. Sekarang guru tanya, yang tidak diarsir berarti berapa? 1, 2, 3. Per berapa? Per 5. Kalau yang ditanya tidak diarsir. Ingat, pecahan itu harus sama besar. Selanjutnya lagi 3/4. Nah, ini yang diwarnai atau yang diarsir. 1, 2, 3. 3 per keseluruhan bagiannya berapa? 4. Paham ya, Nak? Coba next Bu ada. Ya, nah ini sama aja seperti tadi ya. Pokoknya kalian harus melihat yang ditanya bagian yang diarsir, kalian tulis yang diarsir. Kalau yang tidak diarsir, tidak diarsir. Sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Kalau tadi kamu sudah bisa menuliskan bentuk pecahan, sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu pecahan yang bernilai sama. Jadi pecahan yang bernilai sama. Nah, samanya dari mana, Bu? Ya, sekarang kita perhatikan Bu Guru di sini ada 4 gambar untuk menentukan suatu pecahan. Sekarang kita lihat dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada 2 bagian, ada 2 bagian. Nah, kalau yang Bu Guru tanya pecahan yang diarsir, bentuk pecahan yang diarsir berarti berapa? Ya, lihat yang diarsir ada 1 per keseluruhan bagiannya 2. Lalu, nah, beda nggak pecahan yang diarsirnya dengan yang ini? Sama ya, Nak? Hanya saja di bagian gambar kedua ini
dibagi menjadi 4 bagian. Tetapi arsirannya sama, tetap yang hanya setengah ini saja. Jadi berapa pecahannya Bu yang bagian yang diarsir? 1, 2 per berapa keseluruhan bagiannya? 1, 2, 3, 4. Next, ada gambar ketiga. Tetap yang diarsir yang bagian sini ya nak. Nah bagian sini ada berapa? Sekarang kita hitung yang diarsir 1, 2, 3 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 per 6. Lalu yang keempat, masih yang diarsir masih bagian setengah sini saja. Hanya saja dibaginya berbeda. Nah di sini ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4 per keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah dari pecahan 1 per 2, 2 per 4, 3 per 6, dan 4 per 8 itu senilai. Kenapa senilai? Ya karena tadi arsirannya sama, memiliki pecahan yang bernilai sama. Nah ini kalau dari gambar, Bu Guru akan menjelaskan sekarang kalau kalian mencari pecahan senilai dari lebih cara mudahnya. Jadi kalian bisa hitung dengan perkalian. Coba kita buktikan ya. Ya, contohnya di sini 1 per 2. 1 per 2. Kita sama-sama kalikan 2. Mulai dari kalikan 2 ya, Nak. Ini yang pembilang kali 2, penyebut dikali 2. 1 kali 2 berapa? Ya, 2. 2 kali 2 4. Ya, jadi 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Sama dengan ini. Ya kan? Nah, sekarang 1 per 2 ini Bu Guru kalikan 3. Tadi kan udah dikalikan 2. Sekarang Bu Guru coba dikali 3. 1 per 2 masing-masing kita kalikan 3, Nak. 1 kali 3? Iya, 3. 2 kali 3? 6. Jadi 1 per 2 ini senilai lagi dengan 3 per 6. Nah, selanjutnya tadi udah dikalikan 2, dikalikan 3, sekarang kita kalikan 4. 1 per 4. 1 per 2. Kita sama-sama kalikan 4. Ya, 1 kali 4. Iya, 4. 2 kali 4, 8. Jadi senilai juga dengan 4 per 8. Paham ya nak? Coba Bu Guru kasih contohnya lagi, tapi tanpa gambar. Cari pecahan senilai dari 2 per 4. Jangan 2 per 4, tadi sudah. 5 per 8. 5 per 8 kita cari pecahan senilainya. Kita cari pecahan senilai dari 5 per 8. Ingat dimulai dari kali 2. Ini kali 2. 5 kali 2 10. 8 kali 2 per 16. Setelah itu kita sama-sama kali 3. Kalau tadi sudah dikali 2, selanjutnya dikalikan 3 untuk taruh di sini. Kita kali 3. 5 kali 3 15. 8 kali 3 24. Lalu tadi sudah dikali 3, kita kalikan 4. 5 kali 4 20. 8 kali 4 32. Jadi kalian mulai menghitungnya dari perkalian 2. 5 kali 2 10, 8 kali 2 16, lalu dikalikan 3, lalu dikalikan 4. Sampai situ paham ya nak ya? Ya, sudah paham ya nak ya? Mungkin itu saja materi hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.